Menyebutkan bahwa program pelatihan prakerja menjadi solusi untuk menjawab tantangan bonus demografi. Ini artinya lewat kualitas SDM. Lantas seperti apa teknis atau pemanfaatannya? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Standar dan Kurikulum Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Pak Nino? Halo Mbak Dina, selamat pagi. Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, Presiden Jokowi ini kan mengatakan ya Pak bahwa Indonesia ini berpeluang menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Ini sebuah momentum yang luar biasa penting begitu ya. Karena memang hasil penelitian dari pakar pun dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa pada sekitar tahun 2030 ini Indonesia mengalami bonus demografi. Dari sisi Kemendikbud Ristek sendiri apa nih yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi ini yang disebut hanya sekali begitu ya, dalam waktu yang sangat panjang. Kira-kira di mana nih Pak peran pendidikan, riset dan juga teknologi dalam memanfaatkan waktu yang terbatas ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting sekali. Kita memang dalam pendidikan harus berpikir jangka panjang ya. Em, saya mulai dulu dari mendefinisikan apa itu negara maju. Kalau kita bicara negara maju, ini bukan sekedar negaranya lebih makmur secara ekonomi, tapi juga harus dilandaskan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita tidak hanya mengimpor, menggunakan atau merakit barang gitu ya, tapi juga bisa memproduksi bahkan menciptakan. Secara sosial budaya negara maju, kita juga tidak bisa hanya mengkonsumsi produk budaya dan karya kreatif orang lain, tapi harus bisa menghasilkannya, makanan, lagu, film, karya seni. Jadi menjadi negara maju itu bukan hanya meningkatkan ekonomi ya, tapi juga menjadi mandiri, berdaulat, dan punya jati diri dan nilai-nilai kita sendiri, nilai-nilai Pancasila. Dan lebih dari itu, cita-cita kita juga bukan sekedar menjadi negara maju. Cita-cita kemerdekaan kita adalah menjadi negara maju yang adil dan beradab. Gitu ya. Jadi ini ada aspek kesenjangan yang harus kita pikirkan, nilai-nilai keadilan dan kebinekaan yang harus dipupuk. Nah, implikasinya pada Kemendikbudristek tentu terkait dengan pembangunan manusianya. Pertanyaan utamanya adalah manusia seperti apa yang perlu kita bangun untuk menghadapi masa depan seperti itu, untuk menjadi negara maju, adil, berdaulat. Pertama, kita ingin agar semua murid kita itu dididik menjadi manusia yang merdeka. Merdeka itu artinya mandiri, bisa berpikir, bertindak atas kemauannya sendiri, gitu ya. Jadi kritis, kreatif, tidak sekedar patuh. Kemudian kedua, kita ingin agar semua anak kita, semua generasi muda itu punya etika dan moral. Jadi peka pada ketidakadilan tadi, peka pada dampak dari apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita. Kita menghadapi climate change, global warming, ya, ini dimensi etis dari perilaku itu sangat-sangat penting. Kemudian juga yang ketiga, cinta pada Indonesia. Cinta pada Indonesia yang demokratis dan majemuk, sehingga kita bisa hidup bersama di wadah besar bersama Indonesia ini. Dan yang keempat yang sangat penting juga adalah kemauan untuk terus belajar. Ini lifelong learning ya, belajar sepanjang hayat. Karena perubahan itu adalah satu-satunya yang tidak berubah. Bahkan sekarang ini kita menghadapi era di mana disrupsi terjadi hampir setiap saat. Selalu ada yang baru. Sekarang ada ChatGPT, artificial intelligence yang mengubah lanskap pekerjaan bukan hanya di masa depan, sekarang pun sudah berubah. Jadi kemauan, kemampuan untuk terus belajar, cinta pada ilmu pengetahuan, untuk bisa mengupgrade dirinya setiap saat itu esensial juga untuk kita bisa menjadi negara maju ke depannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lalu tadi Bapak kan menyinggung bahwa sebenarnya ciri-ciri negara maju ini bukan saja dari ekonomi, begitu ya. Kalau dari ekonomi kita tahu keluar dari middle trap income, kemudian pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan beberapa konsep yang menjadi tujuan negara maju bagi Indonesia dari segi SDM atau dari pendidikan, begitu ya. Tapi kalau lebih detail lagi, Pak, kira-kira indikator apa atau tolok ukur apa sih, Pak, saat kita sudah berhasil di sektor pendidikan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju? Di sektor pendidikan, saya bicara yang kita sudah berhasil dulu ya. Jadi selama 20-30 tahun ke belakang, kita fokus pada indikator akses. Jadi memastikan bahwa sebanyak mungkin anak kita itu ada di sekolah, bisa mengakses pendidikan di sekolah. Itu kita sudah sangat berhasil, terutama di pendidikan dasar. SD 100% kira-kira, SMP hampir 100%, SMA juga sudah sangat tinggi angkanya.
perguruan tinggi pun sudah 35% kalau tidak salah ingat. Ini angka-angka yang luar biasa tinggi untuk ukuran negara middle income seperti Indonesia. Jadi indikator akses sudah kita capai dengan baik. Ini perlu kita pertahankan. Nah, indikator lainnya yang perlu segera kita fokuskan, dan ini yang kita lakukan di Merdeka Belajar di Kemendikbudristek ya, adalah indikator-indikator kualitas. Kualitas itu mengacu pada apakah anak-anak kita belajar di sekolah. Jadi bukan hanya ada di sekolah, tapi setelah mereka ada di sekolah, apakah mereka mengembangkan kompetensi, daya nalar, kemampuan berpikir, kreativitas, gitu ya, gotong royong. Jadi kecakapan-kecakapan yang mereka perlukan untuk masa depan. Nah, ini yang kita sekarang bangun di Indonesia, di Kemdikbudristek khususnya melalui asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini cara kita mengukur kualitas pembelajaran tadi, berapa persen sih anak di sebuah sekolah yang sudah bisa memahami apa yang dia baca. Berapa persen yang sudah bisa bernalar menggunakan matematika sederhana untuk kehidupan sehari-hari. Itu kita punya datanya sekarang di seluruh sekolah di Indonesia. Jadi bisa kita pakai untuk mengukur kinerja daerah, tiap kota kabupaten, tiap provinsi, dan secara nasional juga. Jadi itu indikator utamanya adalah kecakapan gitu ya, karakter dan kompetensi anak-anak kita yang mereka peroleh dari pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Ini menarik ya Pak, kalau kita bicara soal kualitas dan kuantitas. Kalau kita bicara soal pendidikan, kebanyakan tuh yang muncul, yang erat itu adalah soal kualitas. Tapi kalau kita bicara soal bonus demografi, ini bicara soal kuantitas. Banyaknya masyarakat atau penduduk di Indonesia begitu. Dan akses ini sudah menjadi problem puluhan tahun lah ya di Indonesia. Dan bukan saja sektor pendidikan, tapi juga teknologi, digitalisasi ini juga jadi problem untuk akses. Karena mengingat Indonesia secara geografis ini juga cukup menantang. Kira-kira dari tadi yang sudah Pak Nino jelaskan, apakah yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud terkait dengan mungkin aksesibilitasnya dulu? Kalau kualitas ini kan memang sedang berjalan begitu ya. Terkait dengan aksesibilitasnya, apakah sudah cukup untuk mencirikan Indonesia ini sebagai negara maju? Justru kalau dari sisi akses, kita sudah relatif berhasil. Seperti saya sampaikan tadi, hampir semua anak Indonesia sudah bersekolah, gitu ya, setidaknya sampai SMP, dan sebagian besar sudah sampai SMA atau SMK dan sederajat. Jadi akses ke sekolah itu sudah cukup berhasil, ke pendidikan tinggi juga sudah cukup banyak. Yang jadi problem justru adalah kualitasnya. Jadi bicara tentang bonus demografi, betul itu tentang angka, tentang jumlah, kuantitas. Tetapi kalau angkanya banyak sekali, tapi tidak ada yang belajar dengan baik di di sekolah, percuma juga gitu ya. 100% kita sudah mencapai misalnya pendidikan SMA dan SMK dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau hanya 30% dari mereka yang bisa menggunakan matematika dasar untuk problem sehari-hari, bonus demografi juga tidak akan bisa kita capai. Jadi bonus demografi ini sekarang ini justru yang paling problematik adalah sisi kualitasnya. Memastikan bahwa anak-anak yang sudah ada di sekolah, yang sudah ada di universitas, itu belajar sesuatu yang relevan, yang bermakna, yang bisa mereka pakai untuk belajar sepanjang hayat, dan tadi ya berilmu pengetahuan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, tidak hanya menyerap informasi tapi mensintesis, membuat karya. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Baik, memang kalau kita bicara soal kualitas yang tadi Bapak bicarakan betul sekali bahwa memang ini sangat menjadi penting bagi sektor pendidikan, tapi kalau kita lihat menuju ke Indonesia dengan bonus demografi ini kan pemerintah menggaung-gaungkan agar investasi ini masuk. Kalau investasi masuk berarti artinya yang diharapkan adalah ketersediaan lapangan kerja juga tersedia begitu. Ini berkaitan dengan kualitas SDM ini sendiri Pak, yang tadi Pak Nino sebutkan bahwa kualitasnya sedang ditingkatkan. Apakah di titik ini kurikulum yang dimiliki oleh Indonesia sudah sejalan dengan kebutuhan dunia usaha nantinya? Ya, ini pertanyaan penting sekali. Salah satu hal yang kita evaluasi dan kita putuskan untuk dirombak secara mendasar adalah kurikulum dan pembelajaran. Kita punya kurikulum merdeka sekarang. Kurikulum merdeka di tingkat PAUD sampai dengan SMA SMK, dan kita punya MBKM ya, kampus merdeka di tingkat pendidikan tinggi. Filosofi dari kurikulum merdeka dan Merdeka Belajar terkait pembelajaran ini adalah kita ingin bergeser dari
mengajarkan banyak materi ke anak-anak. Jadi kalau kurikulum sebelumnya itu padat sekali materinya. Nah, kalau mungkin ingat di sekolah dulu gitu ya, ada banyak sekali topik materi yang harus dihafalkan, yang harus dipelajari, terus nanti itu keluar di ulangan, di ujian, itu yang harus kita tinggalkan. Sekarang ini informasi ada di genggaman kita, ya, atau di laptop kita. Kita bisa mengakses siapapun, hampir siapapun bisa mengakses informasi yang demikian melimpah. Jadi problemnya bukan menyampaikan sebanyak mungkin materi, informasi kepada anak-anak. Problemnya adalah memberdayakan mereka untuk bisa bernalar kritis, untuk bisa kreatif mengolah informasi itu, ya, sehingga mereka bisa menciptakan karya. Nah, kurikulum Merdeka itu mengarah ke sana. Materi pelajaran di setiap mata pelajaran kita pangkas 20, 30 sampai 40%. Jadi bukunya sekarang itu banyak gambar, banyak aktivitas gitu ya. Tidak tulisannya teks kecil-kecil, terus padat sekali informasi, tapi sudah jauh lebih interaktif dan jauh lebih menarik juga. Materinya kita pangkas sehingga guru bisa mengajar dengan tidak tergesa-gesa. Kalau materi yang kita wajibkan dari kurikulum nasional itu banyak sekali, maka guru pasti akan mengajar dengan kejar tayang gitu ya. Dia takut, aduh waktunya sudah habis nih, masih banyak materi yang belum saya ajarkan. Nah, sekarang materinya esensial saja, yang paling-paling penting saja, yang kita wajibkan ya, guru boleh nambah gitu. Tapi mereka punya, yang penting mereka punya waktu lebih banyak untuk memperhatikan proses belajar muridnya. Muridnya sudah paham atau belum? Apa yang perlu diubah dari cara mengajar saya sehingga mereka lebih tertarik, lebih termotivasi, lebih paham. Nah, itu satu ciri kurikulum Merdeka. Ciri kedua adalah kita sadar bahwa kurikulum antar sekolah itu seharusnya berbeda-beda. Jadi nggak bisa sekolah yang ada di Jaksel, di kota seperti di sekitar kantor Kemdikbud gitu ya, yang mungkin aksesnya, fasilitas digitalnya sangat lengkap, melayani anak-anak dari keluarga menengah atas sebagian besar. Harusnya beda dong kurikulumnya dengan yang ada di daerah agraris atau di daerah pesisir atau yang tidak punya akses ke perangkat-perangkat digital tadi. Ada SD-SD kita cukup banyak ya di daerah yang melayani anak-anak bukan hanya belum bisa membaca, tetapi belum bisa bahasa Indonesia karena bahasa ibu mereka bukan bahasa Indonesia. Nah, tentu kalau mereka diwajibkan oleh Kemdikbud untuk sejak minggu pertama mengajarkan matematika, IPA, IPS, mana mungkin pembelajaran itu efektif. Seharusnya kurikulum di sekolah itu fokus dulu pada bahasa Indonesia dan kemampuan memahami bacaan, gitu ya, literasi dasarnya yang difokuskan. Nah, itu sekarang dimungkinkan oleh kurikulum Merdeka. Kalau dulu kurikulum 2013 tidak bisa. Sekolah harus ikut minggu pertama setiap minggu itu sekian jam matematika, sekian jam IPA, IPS itu sudah ditentukan dari pusat dan materinya banyak sekali tadi. Jadi itu ciri kedua, kurikulum Merdeka sangat fleksibel, bisa dan harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan muridnya, gitu ya. Dan yang ketiga di kurikulum Merdeka itu, nah ini masuk ke pertanyaan Mbak Dina tadi. Kalau kita bicara tentang kompetensi, karakter, itu apa bisa diceramahkan, Mbak Dina kira-kira? Kalau cuma mendengar ceramah aja, nggak mungkin anak-anak kita terus bisa kreatif, bernalar kritis gitu ya, bisa berkomunikasi dengan baik, kolaborasi dengan teman-teman yang berbeda pendapat, berbeda latar belakang. Itu semuanya perlu pengalaman, experiential learning. Nah, ini yang kita sekarang mandatkan di kurikulum Merdeka. Jam pelajarannya itu harus digunakan, sekitar 20-30% jam pelajaran tiap minggu, itu harus digunakan, tiap semester ya, itu harus digunakan untuk project based learning, untuk problem based learning. Jadi pembelajaran yang interaktif, berkelompok, menyelesaikan masalah ya di lingkungan sekolah, mau bikin karya seni bersama, mau bikin pentas, itu jadi bagian dari pembelajaran sekarang. Mau menyelesaikan masalah sampah di sekitar rumah, di sekitar sekolah, itu menjadi bagian dari kurikulum kita resmi, bukan tambahan gitu ya. Jadi setiap sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu akan harus berpikir kreatif, inovatif untuk mengasah karakter dan kompetensi anak secara sangat kolaboratif, sangat interaktif. Dan ini yang sangat diperlukan gitu untuk kalau kita bicara bonus demografi menghadapi tantangan-tantangan yang selalu berubah. Ya.
Oke, baik. Ini kan memang kalau kita bicara soal kurikulum, Indonesia ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Tapi menuju ke kurikulum merdeka ini merupakan perubahan yang salah satu yang cukup besar begitu, yang sampai menimbulkan pro kontra juga di tengah masyarakat. Apakah kalau dari Kemendikbudristek sendiri sebagai penyelenggara sudah bisa menjamin bahwa penerapannya sudah cukup baik atau sudah sesuai dengan target, Pak? Sebelum bicara penerapan harus bicara tentang konsepnya dulu, grand design-nya. Gitu. Ibaratnya mau bangun rumah, arsiteknya dulu nih harus bikin blueprint yang benar. Gitu kan. Nah, itulah kurikulumnya. Betul sudah ada perubahan-perubahan kurikulum sebelumnya, tapi belum pernah ada perubahan kurikulum yang justru mengurangi materi. Biasanya kita perubahan kurikulum tuh nambah terus materinya. Jadi anak-anak aduh belajarnya capek, tapi banyak yang nggak relevan. Berapa banyak sih materi yang kita pelajari di sekolah yang kita pakai di ketika lulus sekolah, ketika kerja gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa banyak sekali materi kurikulum kita nggak relevan. Itu yang kita kurangi. Jadi betul sudah ada perubahan-perubahan, tapi ini pertama kalinya kita betul-betul merancang kurikulum yang orientasinya pada masa depan yang relevan untuk kehidupan anak-anak. Jadi blueprint-nya dulu, kurikulumnya harus kita pastikan benar. Perubahan kontroversi pasti gitu ya, tetapi mungkin Mbak Dina dan pemirsa perlu ketahui juga kita belum mewajibkan loh kurikulum merdeka ini. Tapi tahun ini sudah hampir 80% sekolah satuan pendidikan itu yang mengadopsi kurikulum merdeka. Jadi ya mungkin ada pengamat-pengamat yang menganggapnya kontroversial, tapi di lapangan ini adopsinya luar biasa. Semangat sekali untuk secara voluntary, secara sukarela mengadopsi kurikulum ini. Kualitas implementasi, betul, ini problem, ini tantangan kita bersama. Nanti kita bisa bicara banyak tentang ini, tapi yang kita lakukan sekarang adalah satu, menyediakan perangkat-perangkat ajar, modul-modul ajar, asesmen yang bisa dipakai guru di kelas gitu ya, secara gratis di platform Merdeka Mengajar. Jadi guru yang mungkin belum bisa mengembangkan kurikulum sekolahnya sendiri, itu mereka bisa unduh saja dari berbagai model contoh yang kita sediakan secara gratis, mana yang cocok untuk sekolah dia pakai. Nanti kalau sudah diterapkan 1-2 semester bisa diperbaiki, bisa disesuaikan lebih lanjut dengan sekolahnya. Jadi kita tidak sekedar meminta guru, kepala sekolah untuk ubah kurikulumnya, gitu. Tapi kita menyediakan alat bantunya. Ibarat orang naik sepeda ini apa kayak roda latihan gitu ya, training wheels-nya itu kita sediakan untuk guru dan sekolah di manapun di Indonesia. Juga materi-materi pelatihannya kita sediakan secara lengkap di platform Merdeka Mengajar.